Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang salah satu perusahaan pertanian yang mendunia yang sama-sama kita tahu yaitu adalah Kubota. Kubota, nama yang kini dikenal di seluruh dunia sebagai pemimpin inovasi mesin pertanian. Perusahaan yang lahir dari tekad seorang anak desa berkembang menjadi raksasa global yang membantu petani di berbagai belahan dunia. Inilah kisah bagaimana semuanya bermula. Sebuah janji tahun 1870 di sebuah desa kecil bernama Ohama di Jepang. Lahir seorang anak bernama Gonshiro Ohde. Ia berasal dari keluarga sederhana. Sejak kecil, ia melihat keluarganya jatuh miskin karena perubahan sistem pajak. Saat usianya 7 tahun, ia bersumpah, "Aku akan mengangkat keluargaku dari kemiskinan." Di puncak bukit itu, ia memandangi laut. Di antara kapal-kapal layar, ia melihat kapal uap besar yang melintas. Ia tidak ingin jadi pelaut. Ia ingin jadi pandai besi, membuat mesin yang menggerakkan dunia. Perjalanan ke Osaka di usia 14 tahun. Gonshiro nekat kabur ke Osaka ketika di usia 14 tahun. Ia menumpang kapal dan berakhir di sebuah pabrik pengecoran besi. Kemudian ia diterima sebagai pesuruh, yaitu kerjaannya mengurus bayi, membersihkan lantai, dan melakukan tugas-tugas kecil. Namun di sela-sela waktu ia mengamati para pekerja dan di sana dia diam-diam belajar. Ketekunannya itu membuahkan hasil. Ia akhirnya dipercaya untuk belajar pengecoran besi. Dalam waktu yang singkat, ia melampaui para pekerja yang senior. Kemudian di usia yang 19 tahun, Gonshiro mendirikan Ohde Casting di sudut rumah petak tua. Ia membuat perlengkapan timbangan. Tapi tantangan tak berhenti di situ. Perusahaannya terpaksa pindah 3 kali karena dikeluhkan warga. Kemudian ia kehilangan ayah dan ibunya. Namun semangatnya tak pernah padam. Ia terus bekerja keras. Pada tahun 1897, ia diangkat menjadi anak angkat keluarga yang bernama Kubota. Dan dari sinilah namanya berubah menjadi Gonshiro Kubota. Kubota yang menarik, Kubota mencatatkan sejarah dengan menciptakan pipa besi cor pertama buatan Jepang. Namun ia tidak berhenti di situ. Ia terus mengembangkan teknik pengecoran tiup vertikal tanpa sambungan. Satu inovasi yang belum pernah ada pada waktu itu. Bukan hanya pipa, Kubota juga membuat mesin bubut, mesin fries, hingga mesin uap untuk kapal. Dari seorang pandai besi, ia berkembang menjadi pelopor teknologi alat berat. Bayangkan, Jepang dulu juga pernah mengalami krisis pangan, sama seperti Indonesia saat ini. Tapi apa yang dilakukan Gonzalo Kubota? Ia tidak tinggal diam. Ia bertindak, menciptakan solusi, dan mengubah nasib bangsanya. Hari ini jika kita mau kaitkan, Indonesia bergantung pada impor beras, jagung, ayam, daging sapi, sayur, buah-buahan, dan lain-lain. Padahal kita punya tanah subur dan banyak insinyur pertanian, peternakan, agribisnis, dan jurusan-jurusan yang terkait lainnya. Namun, seberapa banyak dari mereka yang benar-benar menciptakan solusi seperti Kubota? Kritik ini bukan berlaku untuk orang lain, tapi ini berlaku juga untuk saya sebagai seorang sarjana peternakan. Kita bukan kekurangan sumber daya atau orang pintar. Kita kekurangan semangat, inovasi, dan keberanian bertindak. Kubota membuktikan satu orang dengan tekad kuat bisa mengubah masa depan pertanian. Jika ia bisa, kenapa kita tidak? Kubota bukan hanya seorang inovator. Ia memiliki sesuatu apa yang disebut pakar manajemen Davidis, seorang pakar manajemen sebagai dynamic capabilities atau kemampuan dinamis. Dynamic capabilities adalah sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana perusahaan bisa bertahan dan sukses di tengah perubahan pasar yang cepat. Intinya, TIS ingin mengatakan bahwa perusahaan itu paling tidak harus mempunyai kemampuan untuk 3 hal. Yang pertama adalah sensing, yaitu mendeteksi peluang dan ancaman. Ini adalah kemampuan untuk membaca perubahan pasar, memahami kebutuhan baru, dan menangkap peluang yang muncul. Kubota peka terhadap krisis pangan Jepang dan melihat kebutuhan baru pada waktu itu. Teknologi yang mampu membantu petani. Yang kedua adalah seizing atau memanfaatkan peluang. Setelah peluang terdeteksi, perusahaan harus bisa merespon dengan cepat. Ini bisa berupa pengembangan produk baru, investasi di teknologi, atau memperbaharui strategi bisnis. Kubota tak hanya menciptakan pipa besi, tetapi merambah ke mesin bubut, mesin fries, mesin uap, hingga mesin pertanian. Kubota menangkap peluang dengan menciptakan solusi nyata. Yang terakhir ketiga adalah transforming atau bertransformasi. Perusahaan atau pelaku usaha harus fleksibel dan mau bertransformasi agar tetap relevan. Ini bisa mencakup perubahan model bisnis, cara produksi, atau bahkan merambah industri yang baru. Dari pandai besi sederhana, Kubota bertransformasi dirinya menjadi pelopor teknologi yang mendunia, beradaptasi dari industri pengecoran ke mesin pertanian demi membantu petani kecil. Gonshiro Kubota mencerminkan ketiga elemen ini dengan sempurna. Dia peka terhadap krisis pangan Jepang,
lalu memanfaatkan peluang dengan menciptakan mesin pertanian, dan terakhir bertransformasi perusahaannya dari pengecoran besi ke pemimpin global di bidang mesin pertanian. Menurut saya, Kubota adalah contoh nyata bahwa kemampuan dinamis bukan cuma teori, tetapi bisa jadi strategi hidup dan bisnis. Kubota pada tahun 1947 lahirlah kultivator rotari K1, mesin pengolah tanah yang membantu petani menggemburkan tanah lebih cepat dan efisien. Ini bukan hanya mesin, ini adalah harapan baru bagi petani kecil di Jepang. Mesin itu sukses besar. Kubota terus berinovasi menciptakan traktor dan mesin pertanian lainnya. Bukan sekedar bisnis, Kubota ingin teknologi membantu petani hidup lebih baik. Kita tahu bahwa mesin Kubota, traktor Kubota banyak dipakai oleh petani-petani kita di Indonesia. Kubota meninggal di usia 89 tahun, meninggalkan 70 paten dan 150 inovasi yang mengubah dunia. Perusahaannya terus berkembang dan kini menjadi salah satu pemimpin global di bidang mesin pertanian. Pesan terakhir dari Gonshiro Kubota, kalau kamu tidak mencoba, kamu tidak akan pernah tahu. Pesan ini sangat relevan dengan kita, khususnya petani muda di Indonesia. Mari belajar dari semangat Kubota. Mimpi besar dimulai dari langkah kecil dan kerja keras. Karena pertanian bukan hanya soal hasil, tapi soal masa depan.